Semangat pagi Sobat BC, menjelang akhir tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajaran Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan akan memberikan pemaparan terkait realisasi penerimaan maupun belanja negara di tahun 2019 sampai dengan capaian dan pertumbuhan yang dialami. Berikut laporan selengkapnya. Perekonomian global masih dipengaruhi oleh kelanjutan perundingan trade tension antara Amerika Serikat dengan China. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dan momentum pertumbuhan diperkirakan akan terus berlanjut dengan ditopang oleh peran APBN yang bersifat countercyclical yang menjadi alat penggerak perekonomian. Hingga akhir November 2019, pendapatan negara masih tumbuh 0,9%. Namun per 13 Desember 2019 mampu tumbuh meningkat menjadi 1,6% karena perbaikan kondisi sektor real dan pengendalian restitusi yang efektif. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif sebesar 6,9% yang utamanya berasal dari pertumbuhan sektor cukai. Pemerintah senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan kondisi perekonomian yang sangat dinamis dan berkomitmen akan menjaga APBN 2019 yang sehat, kuat, dan mandiri sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dari sisi kepabeanan dan cukai, kita melihat bahwa penerimaan mencapai 176,2 triliun atau tumbuh 6,9%. Itu hal yang positif. Namun kalau kita breakdown komponennya, mayoritas adalah hanya dari cukai yang tumbuhnya double digit sama seperti tahun lalu, yaitu 13,1%. Tahun lalu cukai kita tumbuh 13,2%. Atau tercapai 139,5 triliun, 84% dari target kita. Cukai kita jauh lebih tinggi, namun kalau kita lihat bea masuk dan bea keluar justru mengalami kontraksi. Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan sangat dipengaruhi dengan faktor eksternal, seperti melemahnya perdagangan internasional yang terlihat dalam kontraksi penerimaan bea masuk dan bea keluar. Namun, realisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai pada akhir tahun 2019 diperkirakan akan mencapai target dengan didukung dari sektor cukai. Dari Kementerian Keuangan, Kanal BC TV mengabarkan.